Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang kapasitas kepala sekolah. Di sini kelompok saya ada saya, Khair Muhammad Najib, dan Siska Monika, dan juga saudari Nurlita. Baiklah, langsung saja kita ke pendahuluan, di mana kepala madrasah merupakan sosok kunci dari sebuah sistem manajemen di sekolah. Hal ini memberikan arti bahwa sosok kepala sekolah harus mampu menjaga iklim yang positif yang ada di lingkungan sekolah. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah itu diharapkan bisa untuk memperdayakan seluruh guru dan juga staf-stafnya untuk menjalankan sistem sekolah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah itu mempengaruhi daripada kualitas daripada sekolah tersebut. Kepala sekolah memegang peranan penting dalam roda kependidikan yang ada di sekolah, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala sekolah merupakan ujung tombak dari keberhasilan pencapaian tujuan sekolah itu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian bagaimana kompetensi kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi motivasi dan juga kinerja guru di sekolah. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah, dan bagaimana strateginya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pembahasan yang pertama adalah peran manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, peran daripada manajerial, pengaturan seorang kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama adalah planning atau perencanaan, di mana kepala sekolah merancang program-program dan juga kebijakan-kebijakan yang fokusnya itu pada peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, di mana kepala sekolah memastikan struktur dan juga sumber daya dapat diorganisir secara efisien, secara efektif, dan juga dapat mengena. Yang ketiga yaitu pengarahan atau motivasi atau actuating dan motivating, di mana kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin atau sebagai leader, atau sebagai edukator, sebagai pendidik, sebagai motivator bagi seluruh warga sekolah. Maka harus dapat memberikan satu arahan, satu motivasi yang membangun kepada seluruh guru-guru atau kepada seluruh staf-staf yang berada di sekolah. Yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, controlling dan supervising, di mana kepala sekolah memastikan pelaksanaan program juga berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika diperlukan. Jadi fungsi daripada pengawasan ini, kontrol ini sangat penting sekali dalam memastikan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yaitu hubungan komunitas. Kepala sekolah juga harus menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan, baik dukungan secara moral, secara material, di mana seorang kepala sekolah dituntut untuk mampu membangun satu kerjasama yang baik secara eksternal dengan pihak-pihak lain. Kemudian selanjutnya, kepemimpinan dan motivasi kepala sekolah dalam kinerja guru. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang positif, dan lingkungan yang kondusif itu dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dari guru-guru yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan dukungan serta memberikan arahan, di mana kepala sekolah sangat perlu memberikan arahan yang jelas
juga melakukan satu pengawasan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh guru. Apa bentuknya? Bisa berbentuk pelatihan dan juga bisa berbentuk pengembangan yang profesional. Kemudian membangun hubungan yang baik, komunikasi dua arah atau kolaborasi, sikap menjadi mitra kerja yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat guru. Kemudian yang keempat yaitu menjadi teladan. Sikap kepemimpinan yang positif, disiplin, bertanggung jawab, itu dapat menjadi satu cerminan bagi guru dalam menjalankan tugasnya, di mana kepala sekolah harus menjadi satu teladan yang baik, memberikan teladan yang baik kepada bawahan-bawahannya atau kepada pembantu-pembantunya. Kemudian selanjutnya menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. Maksudnya adalah memberikan reward bagi yang berprestasi dan sanksi yang bagi yang tidak menjaga satu kedisiplinan. Itu juga dapat memotivasi guru untuk bekerja lebih baik. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Siska Monica. Terima kasih kepada Pak Najib yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di sini ada poin beberapa peran motivasi kerja guru. Di sini ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri seperti rasa puas dan tanggung jawab, itu menjadi motivasi tersendiri bagi guru sebagai faktor kunci yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan dukungan dari kepala sekolah. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, yaitu didapat dari dorongan dari luar seperti adanya penghargaan, gaji, atau pengakuan. Ini berperan sangat penting dalam kinerja guru. Ketika dua motivasi ini terjaga, itu akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada dampaknya pada kinerja dan tujuan sekolah. Dari motivasi ekstrinsik ataupun motivasi intrinsik ini berpengaruh kepada kinerja dan tujuan sekolah, yaitu berdampak yang pertama, dampak pada kinerja. Guru yang memiliki kerja yang tinggi, motivasi kerja yang tinggi, cenderung akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengajar dan tugas lainnya. Nah, sehingga ini bersifat positif sekiranya buat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, dampak yang kedua yaitu ketika seorang guru motivasinya baik, entah itu dalam intrinsiknya ataupun ekstrinsiknya, maka akan berdampak pada tujuan sekolah. Seperti apa? Seperti ketika motivasi guru yang tinggi akan secara langsung berkontribusi pada tercapainya tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian di sini juga ada tantangan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tantangannya itu dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu meliputi masalah ketersediaan sumber daya. Seperti apa? Seperti infrastruktur, finansial, dan guru yang berkualitas. Ini menjadi tantangan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan atau manajemen kepemimpinan, yaitu berupa motivasi guru, tuntutan berbagai pihak, dan gaya kepemimpinan. Sehingga manajemen kepemimpinan ini tidak stabil, maka ini akan berpengaruh pada dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya itu kolaborasi, yaitu
yaitu komunikasi dengan stakeholder dan partisipasi masyarakat. Ini juga menjadi tantangan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, tantangan ini bisa diatasi melalui manajemen yang efektif dan inovatif. Adapun di antara tantangannya yaitu yang satu, dari keterbatasan infrastruktur. Banyak sekolah di kita yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, peralatan pembelajaran yang memadai, kemudian yang sangat ini berpengaruh kepada proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia ini juga pada saat sekarang sulit dalam merekrut dan mempertahankan guru yang kompeten dan termotivasi, serta tantangan untuk mengelola sumber daya manusia secara efisien. Selanjutnya itu ada yang ketiga, keterbatasan finansial. Keterbatasan finansial ini menjadi tantangan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Ketika keterbatasan finansial ini seringkali menjadi penghambat utama dalam berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti dilanjut dengan Bu Nurlita. Kepada Bu Nurlita dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Siska yang telah mempersilahkan saya. Baik, jadi kesimpulannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Najib dan Bu Siska, yaitu kompetensi kepala sekolah memberikan pengaruh positif terhadap budaya sekolah dalam membangun budaya sekolah. Kompetensi kepala sekolah memegang peranan yang sangat tinggi. Di antara 5 kompetensi kepala sekolah, yaitu kompetensi manajerial memegang peranan sangat tinggi dan dominan dalam membangun budaya sekolah. Kepala sekolah menerapkan keterampilannya dengan merumuskan tujuan, mendefinisikan peningkatan mutu, dan menetapkan indikator dan kriteria kinerjanya. Kepala sekolah juga memiliki keterampilan dalam menerapkan standar tujuan yang akan dicapai dan mengevaluasi proses pencapaian hasil. Hasil evaluasi keterampilan dalam menerapkan standar tujuan yang akan dicapai dan mengevaluasi proses pencapaian hasil. Nah, hasil evaluasi itu diolah dan direfleksikan dalam bentuk data. Pengaruh kompetensi, kecerdasan emosional, kepemimpinan entrepreneur, dan budaya sekolah terhadap mutu kinerja kepala sekolah. Seperangkat kemampuan integral yang harus dimiliki untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan sekolah secara efektif dengan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan melalui perannya sebagai edukator, manajer, inovator, servicer, dan motivator. Nah, kompetensi ini mencakup dimensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, yang semuanya esensial untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik, memberdayakan guru, dan menjalin kolaborasi dengan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu Pak Najib, Bu Siska, dan Bu Lita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.